Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sevia Anissa dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memperagakan bagaimana membuat kelas dengan Google Classroom dan juga memperagakan e-learning dengan menggunakan Google Classroom. Langkah pertama, Anda terlebih dahulu harus menginstal aplikasi Google Classroom pada smartphone Anda. Jika Anda ingin menggunakan laptop atau komputer, Anda juga bisa menggunakan Google Classroom. Caranya tinggal Anda ketikkan saja Google Classroom pada browser Anda, lalu Anda pilih Google Classroom-nya. Nah, di sini saya memperagakannya dengan menggunakan smartphone. Berhubung saya sudah menginstal aplikasi Google Classroom-nya, langsung saja ya kita coba bagaimana sih cara membuat kelas dengan Google Classroom. Kita cari aplikasi Google Classroom-nya, lalu kita buka. Ini adalah tampilan pertama dari Google Classroom ya. Nah, ini dia tampilan awalnya. Di sini adalah tampilan awal dari Google Classroom yang saya miliki. Saya telah bergabung dengan beberapa kelas sehingga tampilannya seperti ini. Nah, jika Anda belum bergabung dengan kelas, maka contoh tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Ada di sini keterangan create a class to get start. Jadi Anda harus membuat kelas untuk memulai pembelajaran pada Google Classroom ini. Saya akan mencoba memperagakan membuat kelas dengan menggunakan akun Google saya yang ini ya, yang tadi. Jadi langkah pertama, kita harus mengklik icon tambah. Di sini ada pilihan join class, ada create class. Nah, lalu kita pilih create class atau buat kelas. Di sini ada pilihan nama kelas, section atau bagian, ruangan, dan subjeknya. Nah, di sini saya mengetikkan nama kelasnya yaitu Statistika kelas 12 SMA. Seperti ini ya. Lalu sectionnya saya isikan juga bagiannya itu, ini bisa bebas ya sesuai dengan kebutuhan Anda. Ruangannya saya isikan kelas yang saya ajar. Lalu subjeknya bisa kita isi mata pelajarannya. Nah, seperti ini ya, ini sudah saya isi semua. Ada nama kelasnya statistika, bagiannya statistika, ruangnya kelas 12, subjeknya matematika. Ketika Anda sudah mengisi semuanya, lalu Anda klik create atau buat. Ini adalah proses loading pembuatan kelasnya ya. Jadi bisa ditunggu beberapa saat sampai terbuat kelasnya. Nah, di sini sudah terbuat kelas statistika yang telah kita buat tadi. Judulnya atau nama kelasnya Statistika 12 SMA. Nah, pada bagian awal kelas ini yang pertama ada stream. Stream itu atau forum kelasnya ya. Yang kedua ada classwork atau untuk tugas kelasnya. Di sini kita bisa menambahkan tugasnya berupa assignment, question atau pertanyaan, material dan topik-topiknya. Lalu yang ketiga ada people. People di sini terdiri dari dua, ada teacher dan studentnya, ada guru dan murid. Jadi yang membuat kelasnya otomatis dia akan masuk sebagai gurunya. Nah, guru juga bisa ditambahkan. Misalnya ada guru yang sama mata pelajarannya, Anda bisa menambahkan guru tersebut ke Google Classroom ini. Tinggal diklikkan saja atau diketikkan email guru tersebut. Lalu tinggal di-invite atau diundang. Nah, untuk mengundang siswa agar masuk ke Google Classroom-nya ada dua cara, ada dengan manual dan dengan menggunakan kode kelasnya. Saya tunjukkan terlebih dahulu untuk yang manual. Kita klik icon tambah di sini, lalu kita masukkan emailnya, misalnya seviaan@gmail.com. Ini ya. Lalu kita add di sini, lalu kita pilih invite atau undang. Nah, maka keterangannya di sini berubah. Murid yang kita klikkan emailnya tadi akan keterangannya diundang. Nah, selain mengundang siswa secara manual, kita juga bisa memberikan kode kelas kita kepada siswa-siswa yang akan kita undang. Caranya, kita kembali ke menu forum atau stream. Selanjutnya kita pilih icon setting di sini.
Lalu kita pilih di sini pada menu general ada class code atau kode kelas kita. Lalu kita tinggal klik kode kelasnya, lalu otomatis kode tersebut akan tercopy. Nah, kita tinggal share kode tersebut kepada murid-murid kita, baik itu di grup WhatsApp ataupun grup-grup pembelajaran Anda. Bisa di-share kelas kodenya sehingga siswanya dapat gabung ke Google Classroom Anda. Buat pengumuman, Anda bisa langsung share di bagian forum ini. Jadi ada share with your class. Jadi Anda bisa berikan pengumuman kepada murid-murid Anda ya. Misalnya, saya menggunakan pengumumannya ini. Sini ya. Tinggal kita klik saja. Misalnya Anda ketikkan apa pengumumannya. Di sini saya memilih pengumumannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas statistika, ya. Lalu Anda juga bisa menambahkan file Google Drive, link atau file berupa foto dan video, ya. Di sini saya memilih untuk memberikan pengumuman saja tanpa melampirkan file. Lalu tinggal kita klik tanda panah ke samping kanan ini, tinggal kita klik saja untuk mengirimnya. Nah, ketika sudah dikirim, maka postingan yang telah Anda buat tadi akan ada di sini, ya, akan ada di forumnya. Nah, setelah membuat pengumuman, murid-murid ini dapat melihat pengumuman yang guru buat dan dapat memberikan komentar di sini. Jadi tampilannya di sini, jika ada yang ingin komen, tinggal diklik saja di postingan pengumuman tadi, tinggal diketikkan komentarnya. Nah, setelah membuat pengumuman, Anda bisa membuat tugas kelas. Yang pertama di sini saya ingin menambahkan topiknya terlebih dahulu. Topiknya adalah pertemuan 1. Seperti ini ya. Nah, ini adalah topik yang telah saya buat. Jadi nanti sub materinya bisa kita masukkan di topik tersebut. Yang kedua, saya ingin membuat absensi melalui Google Classroom. Caranya sama seperti tadi, pada menu tugas kelas Anda klik icon tambah, lalu Anda pilih question atau pertanyaan. Setelah itu Anda masukkan keterangannya, questionnya apa. Di sini saya memilih absensi kehadiran. Setelah itu instruksinya bisa diisi atau tidak, di sini opsional ya. Misalnya isilah kehadiran dengan jujur atau dengan tepat waktu. Di sini ada tenggat waktunya atau deadline mengisinya. Saya berikan misalnya 1 hari. Di sini tanggal 23, jamnya misalnya jam 00.00 atau jam 12. Nah, lalu topiknya saya tambahkan di topik pertemuan 1. Save atau disimpan. Lalu pada menu selanjutnya kita pilih multiple choice ya. Optionnya kita ganti opsinya, misalnya hadir atau tidak hadir, seperti ini ya. Udah seperti ini. Setelah sudah diisi questionnya, poinnya sudah, deadline-nya sudah, topiknya sudah, dan pilihan hadir tidak hadir. Lalu setelah seperti ini, lalu kita tinggal kirim. Ini adalah proses pengiriman absensinya ya, bisa ditunggu. Nah, ini sudah dibuat absensi kehadirannya, jadi siswa bisa mengisi kehadirannya pada question ini. Sini ya. Setelah membuat absensi, selanjutnya saya ingin memasukkan materinya, materi pembelajaran. Sama saja, kita klik icon tambah di sini. Selanjutnya kita pilih material karena saya ingin memasukkan materi. Jadi saya pilih material. Judulnya misalnya saya ketikkan statistika bagian 1. Nah, misalnya deskripsinya di sini materi ini menjelaskan mengenai penyajian data. Lalu kita tambahkan topiknya di pertemuan 1 karena saya ingin materi ini ada di pertemuan 1, lalu kita klik save atau simpan. Nah, untuk materi ini saya lampirkan sebuah file PDF. Caranya di sini kita klik icon di samping tanda panah ke kanan ini, kita klik, lalu kita pilih file. Saya ingin memasukkannya dari sini.
Nah, di sini sudah ada file yang telah saya buat. Saya ingin memasukkan file ini, lalu kita masukkan di sini ya. Nah, ketika kita sudah mengklik filenya, maka dia akan terdapat lampirannya di sini. Nah, judulnya sudah, deskripsinya sudah, topiknya sudah, dan lampirannya juga sudah. Bisa kita kirim ke kelas kita. Nah, ini sudah masuk ya materinya ya. Setelah kehadiran dia ada statistika atau materinya. Nih, jadi seperti ini tampilannya kalau dibuka. Ini adalah materi yang telah saya buat. Selanjutnya, saya ingin memasukkan materi, tapi materinya itu berupa video pembelajaran. Nah, di sini saya memilih material lagi. Nah, titelnya di sini, judulnya saya isikan video pembelajaran statistika bagian 1. Seperti ini. Lalu deskripsinya tidak saya isi karena sudah dijelaskan di awal bahwasanya materi bagian 1 ini menjelaskan mengenai penyajian data. Topiknya saya pilih pertemuan 1. Lalu saya lampirkan link YouTube karena saya ingin memasukkan video pembelajaran sehingga saya memilih link. Di sini tinggal kita klik linknya. Nah, di sini saya sudah mempunyai link video pembelajaran saya. Nah, jika link yang Anda masukkan benar, maka lampirannya akan tertera seperti ini. Videonya akan terlihat, statistika bagian 1. Nih, video pembelajaran saya. Lalu tinggal kita kirim. Nah, seperti ini ya, ada absensi, statistika bagian 1, materi file PDF, ada video pembelajarannya. Di sini bisa kita coba lihat video yang tadi kita buat. Nah, coba kita lihat ya videonya. Di sini langsung akan menghubungkan video tadi ke YouTube. Nah, ini adalah penjelasan materi statistika yang sudah saya buat. Jadi siswa-siswa dapat mengerti materi dengan penjelasan dari pengajarnya dengan lebih mudah. Kita kembali ke Google Classroom. Ini ya teman-teman. Selanjutnya, setelah memasukkan materi berupa file PDF dan video pembelajaran, saya akan memasukkan tugas. Nah, bedanya untuk tugas, saya memilih menunya di sini masih di tugas kelas, saya memilih assignment atau tugas. Lalu saya masukkan di sini judulnya LKPD 1 atau lembar kerja peserta didik bagian 1. Deskripsinya silahkan isi LKPD berikut ini. Seperti ini ya, poinnya 100, misalnya kita kasih deadline-nya seminggu, time-nya, lalu kita tambahkan topiknya di pertemuan 1. Nah, jangan lupa kita lampirkan file LK-nya. Ini saya memilih file, seperti tadi kita memasukkan materi PDF ya teman-teman caranya. Lalu kita pilih file yang berisi LK-nya. Nah, seperti ini. Di sini ada pilihan student can view, student can edit, kayak gini. Saya memilih student can view, gini ya. Lalu kita kirimkan. Seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah tampilan student work atau siswa yang sudah mengerjakan atau yang akan ditugaskan. Berhubung tadi kita baru buat kelasnya, sehingga tidak tertera di sini ya berapa siswa yang sudah mengerjakan dan berapa yang sudah ditugaskan. Tapi instruksinya ada judulnya, deskripsinya, dan juga LK-nya. Di sini bisa kita lihat LK-nya. Nah, ini adalah LK yang telah saya buat, berisi pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan pada materi PDF dan video pembelajaran. Nah, untuk melihat bagaimana student atau siswa yang telah ditugaskan, di sini saya coba contohkan dengan kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya telah membuat kelas dan sudah terdapat muridnya ya. Di sini murid-murid yang telah bergabung. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini.
Dan juga jika Anda menugaskan lembar kerjanya, misalnya ini, maka tampilan student work-nya akan seperti ini. Yang sudah ditugaskan ada misalnya 11 orang dan belum ada yang mengumpulkan, seperti itu. Seperti ini tampilannya ya teman-teman. Selanjutnya, untuk membuat LK juga bisa menggunakan Google Form, ya. Di sini ada pilihan atau lampiran Google Form. Jadi nanti siswa diarahkan untuk mengisi LK dengan menggunakan Google Formulir. Jadi seperti itu ya. Melalui Google Classroom ini, yang pertama tadi kita bisa membuat pengumuman, bisa memasukkan absensi, dan juga bisa memasukkan materi, baik itu materinya berupa file PDF, PowerPoint, ataupun video pembelajaran, dan juga kita bisa memasukkan tugas-tugasnya. Nah, bisa kita lihat misalnya di sini sudah ada yang terstruktur kelasnya. Di sini kita lihat classwork-nya pada Google Form yang telah saya buat. Di sini ada pertemuan satunya, ada materinya ada filenya, dan juga ada video pembelajarannya. Ada di pertemuan 2, di pertemuan 1 tadi juga ada lembar kerjanya ya. Di sini ada lembar kerjanya. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan yang terakhir ada evaluasi. Seperti ini, bisa kita lakukan proses evaluasi di akhir pembelajarannya. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai tutorial pembuatan kelas pada Google Classroom dan juga penerapan e-learning dengan menggunakan Google Classroom. Semoga video ini dapat membantu ya. Jangan lupa Anda explore lagi mengenai fungsi-fungsi yang ada di Google Classroom ini, masih banyak ya. Bisa Anda explore lebih dalam. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.